Dulu tuh lagi jatuh cinta makanya ada keluar lagu itu. Kalau sekarang lagi bangun cinta kayaknya. Aku dulu sama mantan tunangan aku. Itu sampai 2 tahun setengah kan aku trauma sama cowok. Kita mau nikah aja dia bisa begitu, apalagi pernikahan. Awalnya dia nggak mau tanggung jawab, ya aku yang maksa. Aku di situ trauma, nggak mau kenal cowok 2 tahun setengah, kayak jijik banget. Ya emang doyan cewek sih salahnya. Aku mau cariin orang yang mau tukang selingkuh ya susah. Udah berapa kali di Rukiah tetep aja begitu ya. Bubur mendut dimakan aki-aki. Asik. Si paling dangdut kedatangan Novi Rizky. Halo Kak Novi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Mas Tommy, sehat? Sehat selalu. Udah lama gak ketemu ya? Iya. Jadi dulu pertama kali ketemu lagunya adalah Zanda TikTok. Itu 2018 ya? Itu tapi belum jadi janda. Belum, iya sampai sekarang belum jadi janda, belum udah nikah. Nikah juga belum ya? Belum nikah. Tunangan udah pernah, cuma nggak jadi. Ya, gagal deh tunangan. Gagal. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja di Si Paling Dangdut. Boleh. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, ini mau games dulu, Kak. Games apa tuh? Gamesnya adalah penting nggak penting. Oke. Jadi Novi Rizky tinggal jawab pertanyaan yang gue kasih. Ini menurut Novi Rizky penting atau enggak, dan alasannya kenapa. Gitu. Bentar ya, nyontek dulu. Oke. Yang pertama kali ya. Oke. Penting nggak penting, penyanyi dangdut itu kalau goyang harus seksi? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Goyang sih boleh goyang, tapi pakai baju nggak juga harus seksi. Aku kan kalau off air nggak pernah sampai seksi. Maksudnya kalau untuk pakai rok pendek oke lah. Yeah. Tapi yang tetap sewajarnya aja. Oke. Tapi senyamannya berarti. Iya, malah aku seringnya off air nggak pernah seksi malah. Pakai rok pendek aja jarang banget. Malah. Seringnya pakai jumpsuit. Jumpsuit. Atau ngegaun. Iya. Sama ini ya, kalau gue lihat tuh tipe-tipe kayak ini yang sekarang nih, kayak blazer gitu. Itu ini ya? malah aku lebih seksi keseharian daripada off air. Karena kalau tahu off air kan kita ketemu sama orang banyak, orang penting. Banyak juga ibu pejabatnya gitu kan. Takutnya salah paham atau gimana. Takutnya kita di backlist sama ibu pejabat atau gimana. Aku menghindari itu sih. Maksudnya sehari-hari seksi itu kayak gimana berarti? Iya, maksudnya ini kan lebih seksi daripada aku off air. Ini lebih seksi loh guys. Aku pakai rok seksi ini lebih seksi daripada off air. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Penting nggak penting buat Novi Rizky? Penting nggak penting nih, penyanyi dangdut itu harus ada gimmick di sosmednya. Harus ada, tapi nggak terlalu prioritas. Harus ada sih, tapi nggak terlalu prioritas. Aku sering dimarahin karena aku kan malas gimmick-gimmickan. Jadi kadang sama manajemen tuh harus ada, walaupun ya udahlah dikit-dikit boleh gitu. Dulu sih aku kurang suka ya, karena lebih gimmick. Iya, lebih suka natural aja apa-apa ya padanya. Cuman nggak bisa di entertain tuh. Tetap harus ada gimmick, guys. Kalau boleh tahu, gimmick apa yang pernah dibikin sama Novi Rizky? Yang sebenarnya ini dulu rahasia tapi sekarang bisa dikeluarin. Apa ya? Kayaknya nggak boleh deh sama manajemen. Ntar aku diomelin. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Penting nggak penting lah lagi nih bagi Novi Rizky. Nggak sering muncul di TV, tapi viral di sosial media. Harus juga sih. Terutama harus banyak off air gitu ya. Itu lebih penting sih kayaknya. Lebih penting dan viral di sosial media itu juga oke. Maksudnya sekarang kan zamannya udah bukan yang harus TV ya. Iya. Kayak YouTube kayak gitu juga udah jadi media gitu kan. Media sosial kayaknya lebih efek daripada TV. Iya. Oke, berarti media sosial juga lebih efektif. patokan juga, efektif juga ya. Betul. Oke. Sekarang lebih banyak viral pakai TikTok loh. Iya. Makanya lagu aku yang viral TikTok kan. Jadi makanya kayaknya TV sekarang nggak terlalu berpengaruh kayak dulu. Zamannya udah beda. Yes. Oke, yang penting ada eksistensinya. Betul, wajib dong, Wajib. say. Oke, penting nggak penting ini ya. Kalau seorang penyanyi dangdut itu ikut arisan sosialita.
yang nyindir gue ya. Sebenarnya nggak penting, cuman gimana ya? Itu kan aku emang passionnya udah di situ, say. Jadi nggak bisa. Itu aku tuh sosialita tuh untuk menjaga relasi hubungan. Oh, oke. Karena kan aku kenalan beberapa sama orang-orang yang menurut aku penting ya, menurut aku. Jadi gimana caranya kita menjaga hubungan baik? Ya udah lewat komunitas arisan sosialita itu. Jadi kan off air tetap lancar, bisnis tetap lancar, semua lancar karena relasi. Berarti nggak cuma sekedar nyanyi, Bukan. tapi seorang penyanyi dangdut harus punya relasi. Betul, karena gini, kita nggak punya uang tapi punya relasi, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita punya uang banyak, nggak punya relasi masih bisa hidup. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya kan, nggak punya relasi, itu bisa mati. Bener, punya uang ada habisnya. Tapi kalau punya relasi, makin kita kembangkan makin besar. Bener, kan katanya kalau silaturahmi itu datangin rezeki. Betul, makanya nggak usah khawatir, say, kalau nggak punya duit, yang penting banyak relasi. Minimal bisa minjem. Enggak, jangan gitu. Minimal bisa kerja, cari peluang bisnis, minjem lagi konsepnya, beda. Aduh. Tapi ngomong soal sosialita, ini kan kita bisa lihat lah ya, kalau seorang Novi Rizky ini pertama kali muncul, nyanyi, terus habis itu banyak gebrakannya gitu kan. Bikin ulang tahun di hotel mewah, terus apa namanya, main jet ski lah, jalan-jalan ke luar negeri, dan maksudnya arisan-arisannya juga sosialita gitu kan. Itu kalau menurut gue ya emang kalau emang ada mah ya nggak apa-apa daripada diada-adain gitu kan. Tapi seorang Novi Rizky enjoy nggak sih dengan kehidupan yang seperti itu? Gitu? Enjoy banget kayaknya. Enjoy banget kayaknya. Malah sekarang banyak menahan diri loh. Oh iya. Jadi kurang enjoy malah. Sekarang banyak menahan diri karena kan sekarang ada rumah yang Jaksel itu kan. Jadi itu kan kayak bertahap, jadi lumayan ngap kan angsurannya, say. Jadi bener-bener kayak mau pergi-pergian tuh, aduh nanti deh cicilan dulu. Udah banyak menahan diri sih setahun terakhir ini. Udah jadi Novi Rizky yang sederhana. Yang dia banyak menahan diri lah. Paling sederhananya apa seorang Novi Rizky nih? Makan di warteg gitu? Ngopi di warkop? Nggak pernah sih. Maksudnya GoFood kan? Ya, GoFood mah juga mewah sebenarnya. Iya, enggak lah, kan kita iya GoFood sih. yang penting enak. Aku lihat dulu bintangnya berapa nih, nggak peduli gitu. Itu restoran kayak gimana, yang penting rasanya enak. Makan Padang aku sering. Iya. Kan aku suka Padang ya kan, walaupun orang Sunda. Orang Sunda tapi suka Padang ya? Iya. Terus Novi Rizky ini kalau misalnya tadi sosialita gitu kan, ibu-ibu itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, misalnya kayak bisnis. Oh, bisnis. Karena aku kan nyari grupan, tergantung grup ya. Ada yang sosialita yang lebih ke ya dagang-dagang yang receh. Yang satu lagi ada sosialita yang emang bisnisnya tuh bener-bener yang gede gitu. Yang kita ngomongin yang pengadaan, proyek-proyek yang gitu-gitu. Itu lebih enak. Nah, aku tuh lebih nyaman di grupan mana juga nyaman sih ya, kalau gitu. Nyaman-nyaman aja sih. Lebih ke bisnis, ya ada juga sih. Paling kalau kita gabung sama sosialita yang muda-muda pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin cowok gitu kan. Asik. Cuman kalau kita ngomongin cowok mah di rumah aja, gue kalau lagi nggak ini gitu loh. Bener gak sih, Mas Bro? Tapi ada nggak kalau misalnya pas lagi sosialita gitu ngomongin, ini minyak di rumah habis nih. Minyak nggak ada sih. Nggak ada ya? Sabun anak gua habis. Nggak lah. Bukan yang kayak paling gitu. lebih ke, aduh belum ada yang transfer, tumben deh gitu. Paling lebih ke sana sih. Iya. Paling kayak mereka, misal kalau yang muda-muda tuh paling ngomongin omset pendapatan mereka gitu. Gue biasanya dapat sekian kok, tiba-tiba sekian gitu, lebih ke situ. Kalau yang muda-muda. Terus kalau yang udah ibu-ibu, kita trip kemana ya? Lebih ke sana. Terus kalau yang satu lagi misalnya lebih ke bisnis, nanti kita jalan yang ini, lebih enaknya kayak itu. Kalau aku sih lebih suka sama yang otaknya bisnis juga. Kalau arisan sosialita itu paling gede berapa sih dapatnya? Ada sih yang 3 digit ada. Serius? Ada. Tergantung kita ikutan yang berapa gitu. Itu per bulan dapatnya atau? Enggak, per orang. Jadi satu kloter. Satu kloter. Satu kloter tuh misalnya sebulan itu yang menang si A dulu, yang bulan depan B, bulan depan lagi C. Jadi misalnya satu grup tuh 1 tahun tuh misalnya 12 orang isinya, berarti 1 bulan yang menang 1. Jadi ada 3 digit ada.
paling sedikit, paling kecil sih menang 50 juta, itu paling kecil banget. Iya. Tapi bayarnya juga gede kan berarti angsurannya. Lumayan itu arisan doang aku bisa per bulan bisa hampir 300 arisan doang. Arisan doang. Arisan doang, bayarnya doang itu ya, cicilannya. Karena banyak komunitasnya. Aku total ada di hampir 50 arisan. Hah? Hampir. Makanya karena banyak. Ya Allah, apa nggak pusing muterin duitnya itu? Atau malah Pusing, ya cuman senang-senang kan aja ya? kita juga income-nya lumayan di arisan. Oh. Kita aja kadang bisa bawa produk ya, misalnya kita bawa produk iseng kan, aku sekarang udah males dagang ya udah. Kayak bisa bawa produk sendiri kayak parfum kayak gitu kan tahu Mas Nur kan aku ada parfum juga. Jual parfum. Bawa Bisnis. parfum aja ke arisan ke satu komunitas itu bisa omsetnya bisa 6 sampai 7 juta itu satu komunitas. Sekali jalan. Sekarang dikali 50-an. Oh. Per bulan. Iya, iya, iya. Oh, Itu jadi kalau lagi rajin aku. Kalau iya, lagi iya. nggak rajin ya udah. Sehari bisa sampai 4 bentrok bisa 5. Tergantung sih. Pusing sih emang kalau bikin arisan. Iya, 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 iya. Tapi kan ngomong-ngomong ini balik lagi ke nyanyi nih ya. Iya, oke. Jadi ngomongin arisan gue, karena gue penasaran di Instagram Arisan Novi mulu. ini kayak arisan mulu. Jadi aku kan bisa coba kalau aku nggak bukan anak arisan ya, aku bisa kenal sama Kak Igun, bisa deket sama Kak Igun. Kalau aku bukan kenal dari sosialita, apa bisa? Kita kan karir masih di sini nih ya. Iya, iya, iya. Kita bisa kenal sama artis gede kan nggak mungkin bisa melonjak jauh. Bener. Kalau kita bukan kenal karena komunitas. Oh, iya, Aku sama iya, Kak iya. Igun ya di komunitas arisan berlian kayak gitu-gitu jadi kenal enak. Oh. Coba kalau nggak, Iya, benar ya, itu iya, salah iya, satu iya. contoh kecil gitu. Caranya buat masuk ke Masuk lingkungan ke yang lingkungan bagus yang- ya kita juga harus berusaha jadi orang yang gitu. Oke. Nah, balik lagi soal nyanyi ini berarti Oke. ini ya. Setelah dulu awal-awal tuh 2020 kalau nggak salah 2018. 18 Ya, aku lah ya. berkali 2017 akhir, cuma 2017 yang Kumaha Kamu kan nggak laku. 2018 baru oke gitu, kedengeran yang si Zana TikTok, ya. lumayan tuh naik tuh ya. Terus sempat sama label. Iya, Cantik Itu Mahal. Jadi mahal. Iya. Terus kemarin apa KDRT. KDRT. Nah, itu rencana aku awal tahun depan mungkin baru mau rilis lagu lagi Oh, oke. rencananya. Kelingan dirimu Raisetur. Keinget kamu sampai nggak bisa tidur. Oh iya, emang kalau malam-malam suka ngapain? Nggak, dulu tuh lagi jatuh cinta makanya ada keluar lagu itu. Kalau sekarang lagi bangun cinta kayaknya. Coba dong di remind lagi dikit tuh sih. Yang KDRT. KDRT biar kita tahu kalau ini penyanyi dangdut ya gitu. Oke. Kalau KDRT lagunya lebih ke hip hop sih. Oh, iya, iya, iya. Kalau dangdut banget yang Mantan Sumo paling. Oh iya. Mau yang Mantan Sumo aja. Mantan sumo lagi. Susah move on. Oh, kirain Mau yang orang itu aja. Jepang Enggak sumo. lah, Iya, mau yang iya. itu aja. Boleh bebas Kak. Dasar mantan sumo, susah move on. Sudah ku tinggalin, kau masih nyariin. Statusku juga kau masih kepoin. Bodoh amat aku gak pernah mikirin. Dasar mantan sumo, susah move on. Kamu minta balik, tapi ku cuekin. Kau jadikan yang lain buat gantiin. Tapi sayang gak seperti yang kau pingin. Mantan sumo. Iya, itu kayak lagunya Raisa loh, kayak gitu banget. Kenapa? Raisa, Mantan terindah. bukan Raisa kan yang sekarang tuh lagu yang apa ya? Yang seperti yang apa? Seperti aku itu. Lalu kau cari. Bukan, ada lagu yang Oh iya, seperti aku ada. Seperti aku. Iya. Yang dia tuh punya pacarnya kok bisa mirip sama kita. Oh, iya, nah, benar. itu sama kayak Mantan Sumo ini mirip. Oh gitu ceritanya. Isinya mirip gitu. Jadi dia tuh cari cewek pengganti kayak kita, tapi nggak sama. Sifatnya kan tetap berbeda. Iya, Meskipun mukanya sama mungkin, badannya sama mungkin, apanya sama ya kan? Tapi rasanya beda. Itu beda. Itu beda. Tapi Novi Rizky ini punya pengalaman susah move on nggak sih? Ada sih. Asik. Aku dulu sama mantan tunangan aku. Itu Oh, iya, sampai iya. 2 tahun setengah kan aku trauma sama cowok. Karena kan tadi menikah 7 bulan lagi. Terus nggak jadi kan? Sempat tunangan. Terus menikah 7 bulan lagi. Terus nggak jadi gara-gara ya dia hamilin sekretarisnya ya kan. Ya dia awalnya nggak mau tanggung jawab, ya aku yang nggak mau, jijik dong ya. Gila gitu kan, kita mau nikah aja dia Mau bisa begitu, nikah. apalagi pernikahan.
selingkuh sama sekretarisnya. Iya. Oke. Padahal sampai kejadian tuh. Iya. Oke. Awalnya dia nggak mau tanggung jawab. Ya aku yang maksa. Oke. Aku di situ trauma, nggak mau kenal cowok 2 tahun setengah, kayak jijik banget. Nggak mau kenal cowok tuh sama sekali? Cowok. Berteman pun nggak mau. Oke, jadi kalau ada yang deketin? Nggak mau, jijik aja, 2 tahun setengah. Oke. Trauma itu baru hilang, itu tuh kayak susah move on plus trauma kali ya. Terus pernah juga kemarin susah move on. Ada, itu masih baru deh kayaknya. Beberapa tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir lah. Terus 2 tahun terakhir. Jadi aku pernah punya pacar, emang royalnya setengah mati tuh. Royal parah nih. Royal parah tuh. Terus tiba-tiba, ya emang doyan cewek sih salahnya. Aku mau cariin orang yang mau tukang selingkuh ya susah. Udah berapa kali di Rukiah tetep aja begitu ya. Di Rukiah lagi. Sampai akhirnya aku yang gak tahan, aku putusin. Tapi aku juga yang nyesel. Ya ampun susah nyari cowok yang begitu lagi gitu loh. Lebih ke sana sih. Tapi kan gini ya, sorry nih, kan penyanyi dangdut tuh kan penyanyi ya apapun lah ya profesinya kalau memang di dunia entertainment itu banyak yang deketin Kak. Ada aja sih. Ya let's say kita bisa bilang sesama entertainment atau mungkin ada pengusaha atau pejabat dan emang godaannya tuh tadi royalitas kayak gitu-gitu kan. Iya sih. Terus ya tadi kalau selingkuh sih selera apa masing-masing lah ya personal. Cuman kalau dari Novi Rizky sendiri kayak ini nggak sih punya kriteria tertentu nggak sih? Oh punya dong pasti. Yang penting pertama bisa menghargai wanita ya. Karena banyak yang orang berduit tapi dia tuh semena-mena. Wah kalau udah yang kayak gitu udah backlist di mata Novi Rizky. Udah nggak mungkin masuk. Semena-mena tuh gimana? Jadi kayak karena ngerasa dia punya duit kayak dia yang ngatur kita yang bener-bener kita punya kesalahan aja kita bisa dimaki-maki kayak gitu. Temen aku banyak yang begitu. So aku sampai bilang, lu kalau kayak gitu gue mau punya harga diri, lu putusin cowok begitu. Aku malah sering ngasih nasihat ke temen kan. Kalau konsultan cinta. Iya kalau aku kan gitu kan. Pertama gitu, terus harus bisa menghargai wanita. Yang kedua harus royal karena banyak orang kaya tapi pelit. Kalau aku nggak, backlist meskipun dia sekaya apapun. Kalau dia sekaya apapun, kalau dia pelit, backlist. Lebih baik dia kayanya biasa aja, tapi dia royal mampus. Nah itu terus. Nah itu. Terus, apalagi ya? Royal itu udah pasti ya. Nggak boleh pelit, harus royal. Terus, setia tuh susah sih. Tapi setidaknya lu kalau mau selingkuh main cantik, udah. Bener nggak? Jadi kalau dia selingkuh aja dia depan kita berani, dia ke teman-teman kita berani, berarti dia nggak menghargai kita dong. Berarti kita dianggap sampah dong. Enak aja, kita masih punya value kali. Istilahnya sebelum aku kenal kamu, aku udah punya ini itu, sorry to say gitu, maaf banget. Kita nggak tergantung sama kau gitu. Jadi aku nggak mau kalau diperlakukan kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya karena udah punya value tadi sebagai perempuan ya harusnya nggak mau udah digituin sama cowok lah ya. Iya. Apalagi kalau misalnya cowoknya kasar KDRT, itu mah udah aku tonjok dulu terus aku putusin. Kenapa sih belum pernah ngalamin. Iya. Pernah ngalamin malah ditipu ya. Soalnya kan kemarin tuh sempat ada berita juga Novi Rizky tuh sebenarnya udah kebelet nikah. Udah pengen nikah gitu loh. Cowoknya nggak pernah ada yang bener, gimana dong? Apakah udah terlalu enjoy juga di nyanyi gitu, di entertainment gitu? Enggak juga, kemarin kan aku terakhir bikin lagu yang KDRT 2023 akhir kan. Aku udah setahun lebih kan, hampir 2 tahun dong, setahun lebih ya. Nggak ngeluarin lagu, nggak juga sih, mungkin belum dapet yang pas aja. Aku pengen sih nikah dari kemarin juga. Nih kemarin tuh udah sempet, kayaknya ini cowok bakal jadi suami aku. Karena kriteria dia lembut, dia royal, dia baik, dia sayang sama keluarga aku gitu kan, tipe aku banget. Terus udah gitu dia juga mapan. Tiba-tiba malah gitu, tiba-tiba ngilang. Ya Allah, salah aku apa ya gitu kan. Gila. Terus dia bilang katanya, takut lama-lama sama Novi Rizky, takut bangkrut gitu. Ya Allah, emangnya aku bikin orang bangkrut ya? Astagfirullahaladzim, zolim banget tuh bahasanya kan. Tapi memang kalau ngelihat dari luar kan ya kehidupan glamor itu tuh ada beberapa cowok yang akhirnya mikir gitu ya? 2 kali nggak sih kayak? Banyak.
Ya nggak sih, sebenarnya dia kayak aja, mau aja. Tapi kalau ngelihat kehidupan penyanyi atau yang emang kayak glamor itu tuh kayak mikir 2 kali gitu nggak sih? Iya, banyak. Aku berapa kali kayak orang lagi deket sama aku tiba-tiba aku insecure sama kamu gitu loh. Ngomong insecure kenapa? Ya kan kamu artis, udah gitu kamu mapan gini. Lah kalau misalnya kamu mapan, kamu dan bisa bertanggung jawab ya kamu harusnya pede dong. Iya. Kalau nggak pede biasanya orang nggak berduit, gitu ya. Bener nggak? Gitu aku gituin. Jadi maksudnya kayak ya pede aja kalau emang kamu suka sama kita, perjuangin kita dong. Bener nggak? Iya benar. Aku suka kok sama cowok yang berjuang. Asik. Tapi ya jangan dari nol banget. Enggak, harus mapan minimal. Tapi nggak usah yang harus kaya banget kayak gimana, enggak. Oke. Tapi ngomong-ngomong kan Novi Rizky ini udah cukup lama nggak rilis lagu. Tapi banyak kan juga ini kalau dilihat banyak off air-nya, ya, gitu kan betul, ya. Betul. Off air tuh lumayan tuh, luar kota tuh sampai Kalimantan, sampai Sulawesi lah. Kemarin terakhir Asia Afrika. Di Bandung? Di Bandung. Itu kan jarang orang bisa tembus. Lumayan kan? Nah itu dari relasi. Oh, dari pertemanan. Dari pertemanan arisan. Makanya wajib ikut arisan saya. Tapi pilih-pilih juga arisan yang gimana dulu. Banyak aku juga arisan di luar sana. Cuman aku lihat dulu orang-orangnya siapa aja nih. Oh, banyak ibu pejabat misalnya. Oh, banyak pengusaha. Oh, ya udah. Oke. Kalau misalnya isinya kayak enggak deh. Gitu. Jadi aku pilih-pilih juga. Oke, nah tapi ngomong tadi kan off air. Ya. Kalau off air gitu, Novi Rizky ini punya ini nggak sih, Nov? Kayak rap apa? Bukan rap. Apa? Punya khas. Misalnya kan Prida kan ada tuh goyang-goyangan khas atau mungkin ada aksi-aksi panggung yang gimana. Biasa aja sih ya. Sekarang Novi Rizky ada nggak gitu? Biasa aja sih. Kalau aku kan yang penting tetap apa ya, energik ya yang penting kan. Yang penting nggak diem kan. Aku kalau joget tetap nggak diem ya. Maksudnya kalau off air. Tapi nggak sampai salto-salto juga. Normal aja, joget normal gitu kan. Terus nyanyi paling ngajak penonton lebih ke entertain. Aku kan kalau off air tuh sambil ngajak ngobrol juga ke mereka, ke penonton. Jadi aku ajakin ini juga gitu kan. Paling itu aja sih. Nah kalau nyanyi itu kan kita sering lihat nih. Riders pasti. Ini kenapa teknikal banget sih? Pasti soalnya kan banyak artis yang ridersnya aneh-aneh pasti gitu ya. Emang Novi Rizky ridersnya aneh-aneh? Enggak sih. Apaan? Nggak ada air aneh-aneh. kembang? Enggak. Kalau aku nggak pernah ada aneh-aneh sih. Iya. Yang penting ada air minum, makanan. Iya. Yang penting mobil, hotel nyaman. Tiket jangan lupa bisnis. Itu doang sih. Tapi ini kan kita kalau ngeliat di panggung, sekarang kan banyak budaya-budaya nyawer, gitu kan ya. Nah kalau Novi Rizky ini pernah nggak dapat di daerah mana itu saweran terbanyak misalnya atau? Kalau aku kan seringnya ngisi acara pemerintah ya, nggak mungkin ada sawer-saweran. Cuma di belakang panggung dicecep gitu ya, beda itu. Itu beda tiba-tiba, Mbak ini sawernya, itu beda sambil salaman itu beda itu. Kalau di panggung kan nggak mungkin. Terus aku pernah yang di klub itu yang kemarin yang di Holy Wing itu kan, aku sempat dapat 47 juta. Saweran. Sawer doang? Iya. Terus yang di Makassar pernah sih. Itu Makassar gede banget sih. Karena itu acaranya acara kayak private perusahaan gitu, gathering. Itu aku sampai nggak dibayar. Jadi gini, beliau itu emang sering ngundang aku nyanyi. Nah, jadi waktu itu aku nyanyi sekali tuh di acara resmi, dia nyumbang aku di acara TNI gitu kan sekali. Terus tiba-tiba, Nov, ternyata yang AL iri-irian. Besok kamu nyanyi di situ. Terus tiba-tiba, Nov, lu nyanyi di perusahaan gue ya, kata dia gitu, gathering. Tapi nggak dibayar ya, cuman kita sawer doang. Kita kan ikhlas aja, modal ikhlas ya. Karena kan maksudnya orang ini kan kalau dia suruh aku nyanyi juga nggak pernah nawar, nggak pernah apa. Ternyata sawerannya lebih dari harga nyanyi. jadi kata aku tuh hikmahnya modal ikhlas ya. Terus saweran lebih dari harga nyanyi itu sih. Jadi sebenarnya udah ada sedikit jaminannya ya. Iya, karena nanti aku tahu akan ada yang nyawer soalnya gitu kan. Dan aku juga tahu kan dia aja kalau misalnya kita nyanyi nggak pernah ditawar. Jadi sawerannya kan nggak mungkin, paling setengah harga off air. Aku pikir gitu kan. Paling saweran setengah harga off air nih. Ternyata lebih. Tahu gitu nih sering-sering acara private-nya. Acara gathering kantornya. Lumayan sih, itu sampai 85 juta. Wah. Lumayan makanya. Lumayan, ini kayak harga tahun baru, say.
Lumayan banget. Oke. Dan kalau dangdut kan sekarang juga udah masuk ke klub loh sebenarnya. Maksudnya kan kalau zaman dulu tuh dangdut ya kita cuma bisa ngeliatnya di acara nikahan mungkin. Sebenarnya dulu juga aku tawarin klub pernah. Surabaya, cuman aku menghindari klub. Sebenarnya? Iya, sebenarnya image aku tuh menghindari klub. Ini kenapa mau? Karena kan lagi happening banget tuh Hollywood. Maksudnya sekelas kayak Peter Pan aja, Noah aja, terus semua kan artis banyak yang ke Hollywood. Masa kelas Novi Rizky nggak mau, artis yang gede udah mau kan? Jadi aku nggak enak, jadi aku oke lah. Yang penting ada lah walaupun satu gitu. Iya. Kirain tuh akan mulai juga enjoy juga tuh dangdutan di klub-klub. Sebenarnya enjoy sawerannya ya. Cuman image-nya. Aku dari dulu image aku kan di entertain nggak pernah aneh kan. Oke. Dari seksi kayak gitu kan nggak pernah juga. Terus kayak ke klub kayak gitu kan image-nya kayak apa ya? Kenapa? Image-nya kurang baik aja. Jadi menurut lo aja ya? Iya, jadi kurang baik aja kan image-nya identik dengan kayak minuman, alkohol kan. Bener gak sih? Maksudnya orang-orang yang ke klub kan dengan minum, alkohol, ngerokok gitu. Jadi image kita tuh kayak kurang aja. Sedangkan aku kan targetnya pengen dapat pengusaha yang baik dan soleha. Dan soleh ya. Jadi kita, soleh. Jadi kita juga kalau misalnya kayak gitu kan orang mikir-mikir, ih. Gitu. Iya. Jadi menurut Novi Rizky itu image itu juga harus dijaga lah ya. Betul. Karena lo udah, jadi gini ya. Berarti penyanyi dangdut juga punya marketnya ya? Punya. Kayak lu kayak udah, jadi lu gue ya, tapi sorry lah. Jadi so akrab gue. Nggak apa-apa, kan kita udah kenal udah lama mas bro. Maksudnya jadi lebih ngerasanya dengan gue penampilan gue kayak gini, kehidupan sehari gue kayak gini, ini berarti target market gue yang seperti ini. Iya, gitu. betul. Kan ada juga kan yang punya targetnya yang kebuka-buka gitu, mungkin ada. Cuma kalau aku mah target tertutup-tutup aja, say. Soalnya ada target lain. Targetnya wanita-wanita elegan lah ya. Gitu. Iya. Elegan, wanita baik ya kan. Baik. Tapi itu kan si penyanyi dangdut kan juga punya kayak komunitas lah ya. Kayak kemarin kan kalau nggak salah ada juga yang selain sosialita itu ada komunitas ini berbuat baik kalau nggak salah. Oh, yang peduli gitu ya, artis peduli gitu ya. Kan ini kemarin tuh saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh ya. Terkena bencana. Betul. Kabarnya juga selain ngumpul-ngumpul arisan juga ngumpul-ngumpul untuk galang dana. Iya, aku paling sering tuh arisan yang aku tuh pasti ada bakti sosial juga. Kayak waktu itu yang kebakaran di Kemayoran. Oh iya, kita bikin galang dana juga. Nah yang sekarang pun sama, kita bikin beberapa komunitas artis dan komunitas arisan sosialita. Terutama grup aku ya, karena aku juga punya grup arisan sosialita kan. Jadi kita bikin galang dana untuk disalurkan ke Aceh dan Sumatera. Beres ini nih aku langsung ke sana tuh langsung terbang. Acara, maksudnya penyumbangan langsung? Penyumbangan langsung, aku nggak ke posko. Karena kan banyak kasus dari kemarin kan. Barang-barang di posko tuh diambil sama beberapa oknum pejabat gitu. Jadi aku nggak mau lah untuk dikirimin lagi ke dapil-dapil mereka. Jadi kayak gitu. Ada banyak malah sampai hilang 80 ton kan. 80 ton itu kan bukan barangnya sedikit ya. Gede banget. Gede banget gitu. Kita aja itu nyumbang beras 2 ton, belum lagi sama yang lainnya kayak itu banyak banget. Apalagi 80 ton kan nggak kebayang. Iya. Cuman kalau ke posko tuh takutnya gitu nggak tersalurkan dengan benar karena ada beberapa juga yang daerah yang nggak terkena dampak banjir tapi mereka dapat sumbangan dari posko. Nah itu mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan ya. Jadi kalau aku sih lebih ke terjun langsung ke masyarakat. Jadi aku bagiin satu-satu. Iya. Jadi emang si artis-artis tadi udah ada galang dananya. Betul. Gitu. Iya. Jadi nggak cuma senang-senang doang lah ya. Kalau aku di komunitas arisan pasti sekalian sambil bakti sosial. Itu wajib ada. Kemarin yang ke Palestina pun sama. Kita sumbangan sampai terkumpul hampir 800 juta buat Palestina. Yang waktu itu karena itu digabung sama 3 arisan. 3 arisan besar kita gabung. Gitu sampai hampir 800 juta. Kalau yang sekarang sih nggak segede itu karena kan ini cuma komunitas arisan aku aja. Tapi setidaknya kita udah siapin beras aja itu udah 3 ton. Belum lagi kayak gula, kayak mie yang kayak gitu aja udah lumayan sih hampir 100-an. Wow, iya. Jadi emang nggak cuma senang-senang tapi ada peduli-peduli. Betul, juga. Wajib. Kan menyisihkan, anggap aja gini. Kalau misalnya mau sedekah anggap aja lu jakatin aja mal deh dari penghasilan lu, ini masuk ke situ gitu kan. Coba hitungin aja dari 1 tahun, itu nggak seberapanya loh, belum sampai jakat mal sama sekali gitu kan. Paling sedekahnya cuma berapa persen doang gitu.
Bentar lagi juga tahun 2026. Iya. Berarti Off kita air belum ada nih. jadi surat. Biasanya off air tahun baru ada, ini off air belum ada. Yang kemarin banyak yang nanya-nanya doang. Nanya doang. Nanya doang. Dia belum. Belum ada dealnya. Gimana nih? Tapi nggak apa-apa juga sih, karena kita juga kan harus empati ya, berempati karena kan saudara-saudara kita lagi ada dalam kena musibah. Masa kita tahun baru bikin pesta kan kayak nggak masuk, nggak make sense aja sih. Iya sih, iya. Tapi maksud gue gini, 2026 tuh kan juga tahun yang akan menarik juga gitu. Novi Rizky udah punya plan nggak di secara karir, lagunya mau ada berapa? Udah. Terus nanti pengen ada target-targetnya pengen dicapai juga nggak? Ada kontrak sama label, mau bikin lagu baru. Mau ada beberapa project promo lah. Oke. Tapi kan kalau itu kan lagunya tuh lebih ke dangdut modern, dangdut remix gitu kan. Kalau Novi bakal nge-explore genre lain atau masih di sekitar Masih di dangdut sih, karena dangdut tuh sepi dangdut tetap ada off air. remix gitu ya. Ya. Oke. Tapi kalau off air tetap koplo kan kalau aku. Oh iya. Iya, aku kalau off air jarang sih dangdut remix, tetap koplo. Kayak lagu, misalnya aku bawain lagu orang, kayak lagu Tegotik. Itu kan remix, aku tetap bikin koplo. Terus lagu aku kan remix, aku tetap bikin koplo. Oh iya. Jadi kalau off air tuh paling enak emang dikoploin, say, kita dangdutan bareng. Kalau sekali off air tuh kan ada beberapa lagu tuh, dan harus jaga stamina. Nah, Novi Rizky ini tipenya kayak harus olahraga dulu atau gimana sih kalau nyanyi? Kalau nyanyi, lebih ke harus jaga suara aja sih. Kalau dulu harus olahraga dulu. Mungkin kalau sekarang, makanya berat aku sekarang ngembang kan. Kalau sekarang lebih ke harus jaga suara aja sih yang penting. Yang penting kita juga nggak kecapean. Soalnya kalau misalnya kita apa ya, kalau dulu kan harus olahraga dulu gitu kan. Seminggu sebelum off air atau 2 minggu sebelum off air. Kalau sekarang tuh kalau harus gitu terus takutnya pas mau off air drop. Jadi sekarang tuh yang penting istirahat bener. Terus kan istirahat bener, istirahat cukup, nggak terlalu latihan vokal, sama udah situ aja sih. Oke. Nah kalau selain nyanyi sama arisan berarti kegiatan sehari-hari ngapain seorang Novi Rizky ini? Bisnis. Nah aku banyak juga beberapa bisnis. Apa aja maksudnya? Ada lotion, ada parfum, ada coating mobil, terus ada beberapa juga kerjaan-kerjaan yang lain yang lumayan sih. Wah. Itu lebih ke, kalau yang itu lebih ke apa ya? Ya adalah sedikit-sedikit. Enggak lah, kalau itu nggak usah disebut lah. Biarkan orang yang bertanya-tanya. Iya. Dari mana duitnya? Nah, gitu. banyak banget yang bertanya. Biarkan orang yang bertanya. Orang nggak tahu. Mungkin ada beberapa teman-teman aku yang udah aku bawa meeting juga. Mereka tahu aku meeting sama siapa, kerjaannya kayak gimana. Mereka sampai kaget gitu. Jadi udah. Iya. Kalau aku biarkan seperti itu aja. Biarkan orang menilai seperti apa ya kan. Kok si Novi padahal off airnya bisa dihitung jari tapi bisa kayak gini, ya udah biarin aja. Iya. Jadi memang gitu ya, cara bertahan hidup tuh nggak cuman kalau lo sendiri berarti nggak cuman sekedar nyanyi. Enggak. Tapi emang ngembangin bisnis tadi. Wajib lah. Makanya kita harus banyak-banyak link pemerintah juga kan. Itu termasuk salah satu bisnis aku. Ada bisnis gitu. Entah itu pengadaan, entah itu proyek, gitu kayak gitu-gitulah. Adalah, tapi kan aku joinan sama temen lah, apa aja. Setidaknya lumayan lah, lebih gede daripada jualan parfum. Iya. Makanya itu bisa dibilang Novi Rizky ini udah jadi mandiri lah ya sebagai seorang penyanyi. Alhamdulillah ya. Makanya kan lebih selektif. Gini loh, cewek makin mandiri, dia makin selektif cari cowok loh. Kerasa banget sama aku, jadinya tuh kayak ya udah, kalau belum ada ya udah aku santai dulu gitu loh. Iya. Karena belum ada, belum dapet, ya udah aku santai dulu aja. Lebih ke situ loh. Aku ya takut nanti keenjoyan, nanti gua nggak nikah takut coy, amit. Takut juga loh, ada juga kepikiran udah umur segini gitu kan. Cuma lu namanya aja umur 40 ya. 40 nikah ya? Iya. Ya aku kan masih 30 lebih lah ya. Iya. Masih tapi bisa udah lah ya. kepala 3 tapi iya, udah kepala 3. Nggak apa-apa sih. Tapi gini, walaupun udah kepala 3 tapi kan masih terjaga nih secara penampilan. Ada berita-berita juga kemarin tuh Novi ternyata ada apa namanya perawatan kayak apa sih suntik-suntik gitu. Itu emang lo rajin atau kayak maintenance gitu? Maintenance aja sih, kalau dibilang rajin enggak kayak dulu. Kalau dulu kan sampai kurus banget ya aku. Saking rajinnya itu kan, muka aja gerut dikit, takut kan. Sedotin gitu? Iya. Kalau sekarang enggak sih. Sekarang tuh karena kita lebih fokus bisnis, jadi yang penting
nggak terlalu gendut, nggak terlalu jelek lah gitu ya, poles-poles dikit boleh lah. Masih enak dilihat lah ya. Masih enak yang penting. Oke, terima kasih buat Novi Rizky. Oke, sama-sama. Bisa cek-cek di Instagram, udah hampir 1 juta loh ya followers Instagramnya. Hampir ya, hampir 800 lebih lah, hampir 900.000 ya. Iya. Novi Rizky tinggal dicari ya. Ya, Novi Rizkyanti, langsung cek. Oke, thank you. Sampai ketemu di Si Paling yang berikutnya. Dadah. Bye.